Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada perkuliahan minggu ini, format perkuliahan akan disampaikan menggunakan voice notes, di mana pada minggu ini kita akan membahas mengenai Spatial Data Infrastructure atau SDI dan aplikasi sistem informasi geografis. Setelah mengikuti PowerPoint ini, diharapkan mahasiswa mempunyai gambaran yang lebih mengenai jenis-jenis aplikasi yang dapat dikerjakan menggunakan sistem informasi geografis. Kita mulai dari latar belakang bahwa kondisi saat ini adalah kondisi di mana kebutuhan data spasial yang semakin meningkat. Data spasial dianggap semakin penting di saat ini, di mana hampir sebagian besar bidang atau sektor, baik pemerintahan maupun swasta, memerlukan data-data spasial untuk mengerjakan program-program atau untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ditemui. Kebutuhan data spasial bukan hanya terkait dengan ketersediaannya, tetapi juga dengan kualitasnya, baik yang dapat dijelaskan berdasarkan waktu tersedia datanya secara periodik atau keakuratan dari data tersebut. Tentunya kualitas data yang baik sangat diperlukan untuk proses perencanaan, evaluasi, dan monitoring pada berbagai aplikasi. Sebagai contoh, sebuah jenis data spasial adalah data vegetasi, di mana data ini sangat banyak dibutuhkan oleh berbagai pihak, seperti pemerintah atau sektor-sektor pertanian. Kita akan meninjau singkat mengenai Spatial Data Infrastructure. Jadi, terminologi SDI sudah dijelaskan sejak tahun 1993, di mana SDI merupakan sebuah kerangka yang di dalamnya terdiri dari beberapa komponen, yaitu teknologi, kemudian kebijakan, dan pihak-pihak yang mengatur infrastruktur data tersebut. Kombinasi semua komponen ini menghasilkan sebuah kerangka yang pada akhirnya kita sebut sebagai SDI. Saat ini SDI banyak diterapkan di berbagai negara dikarenakan kebutuhan data spasial dan dikarenakan sifat alami data spasial yang sangat unik. Ketersediaan data spasial juga sangat beragam sehingga kita memerlukan sebuah kerangka atau infrastruktur untuk mengatur data-data tersebut agar dapat dimanfaatkan untuk pada berbagai aplikasi untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Mengapa kita perlu SDI? Berdasarkan sifat alamiahnya, Spatial Data Infrastructure mengandung informasi mengenai lokasi. Informasi mengenai lokasi sangat penting dan sangat bermanfaat untuk proses-proses perencanaan. Dan menurut literatur yang sudah ditemui, hampir sebagian besar atau lebih dari 80% data yang digunakan pada setiap organisasi, baik itu pemerintah maupun non-pemerintah, punya sifat alami sebagai data spasial. Dengan SDI, kita dapat melakukan beberapa hal yang juga bisa dilihat dari beberapa aspek, seperti ketersediaan, akses, aplikasi, dan penggunaan. Dengan adanya SDI, dalam aspek ketersediaan data, maka setiap pengguna dapat mengakses jaringan secara mudah untuk mendapatkan data spasial tersebut. Karena di dalam sebuah infrastruktur data spasial tersedia sebuah hub atau portal data di mana
pihak-pihak terkait dapat menyetorkan data tersebut dan juga dapat mengakses data dari pihak yang lain. Terkait dengan aksesibilitas, di dalam SDI, karena terdapat unsur kebijakan dan teknologi, maka setiap pengguna dapat mengikuti prosedurnya yang ada untuk mengakses data tersebut. Terkait aplikasi, maka SDI dengan adanya SDI, data spasial menjadi lebih aplikatif. Karena data-data yang sudah masuk ke dalam SDI dianggap sudah memenuhi standar kualitas, baik itu format dan spesifikasi. Sehingga datanya menjadi lebih mudah diaplikasikan untuk berbagai bidang. Kemudian dari segi penggunaan, SDI juga membantu untuk meningkatkan kolaborasi dan kooperasi di antara organisasi-organisasi yang ada, baik itu pemerintah atau non-pemerintah. Aspek penggunaan ini terkait dengan efektivitas dan penghematan biaya yang dikeluarkan untuk menggunakan data-data tersebut. Karena datanya sudah tersimpan dalam satu portal, dalam satu tempat yang bisa semuanya akses, dan sudah tersedia dalam kondisi atau kualitas yang baik, maka setiap pihak dengan mudah menggunakan data-data tersebut sehingga pemakaiannya menjadi lebih efektif. Tren yang terjadi saat ini adalah data-data spasial digunakan dalam proses perencanaan. Data-data spasial tersebut dikombinasikan dengan teknologi yang ada seperti artificial intelligence, machine learning, akan dimasukkan ke dalam sebuah framework atau sebuah konsep yang disebut sebagai Spatial Decision Support System, di mana pengambilan keputusan didasarkan pada data spasial. Keputusan yang diambil dapat diimplementasikan pada berbagai aplikasi seperti urban planning, kebencanaan, perencanaan lingkungan, bisnis, atau kebijakan. SDI dibangun dalam beberapa tahap. Tentunya, tahap yang paling pertama dan tahap yang paling utama adalah menjelaskan tujuan atau aktivitas yang akan didukung oleh SDI. Ya, apa saja jenis aplikasi atau kegiatan yang diperlukan atau yang akan dikerjakan, dan seperti apa data-data yang dibutuhkan. Hal-hal tersebut perlu diklarifikasi lebih awal. Setelah kita mengetahui jenis aktivitas dan kebijakan yang akan didukung oleh SDI, maka selanjutnya adalah proses pengumpulan data spasial, baik itu yang dasar ataupun tematik. Karena kita memiliki jumlah data spasial yang sangat besar, maka setelah data-data tersebut terkumpul, perlu dilakukan organisasi dan pengelolaan basis data. Organisasi dan pengelolaan basis data ini mencakup clearing, pembersihan data, perbaikan kualitas data, dan penyesuaian format data. Seperti contoh, misalkan jika data-datanya masih tersedia dalam format TIFF atau KML, maka akan disesuaikan menjadi format SHP sesuai dengan standar yang ada. Apabila data-data tersebut belum mempunyai metadata, maka akan diberikan metadata sesuai dengan standar yang ada. Kriteria-kriteria kualitas data tersebut akan diatur di dalam SDI. Setelah datanya rapih dan tersedia, maka data tersebut dapat dimanfaatkan, dapat diolah lebih lanjut untuk berbagai kepentingan. Hasil dari pengolahan data dapat disebarluaskan. Jika kita melihat skema kerja dalam SDI, maka kita dapat mendefinisikan jenis-jenis sumber daya manusia yang sesuai untuk masing-masing tahapan.
Pada tahap pengumpulan data, maka beberapa tipe pekerjaan seperti surveyor, operator, dan data kolektor dapat dimanfaatkan untuk mengumpulkan data-data spasial dasar, tematik, atau basis data lainnya. Pada proses pengorganisasian data, level operator GIS technician atau database technician dapat berperan untuk melakukan standarisasi dan kategorisasi data. Selanjutnya, pada proses analisis, peran data analis atau GIS analis dapat terlihat untuk melakukan visualisasi data, machine learning, spatial analysis, atau trend analysis. Terakhir, untuk keberlangsungan pemanfaatan data, maka proses maintenance juga perlu dilaksanakan. Saat ini di Indonesia sudah berlaku Undang-Undang tentang Geospasial, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011, dan juga terdapat Perpres Nomor 9 Tahun 2016 tentang JIGN atau Satu Data. Dengan kondisi ini, maka SDI menjadi lebih berperan karena sudah diamanatkan oleh peraturan bahwa semua data spasial perlu distandarisasi dan dikelola dengan baik. Jika kita melihat sebuah kerangka kerja dalam aplikasi SIG, maka dapat dijabarkan ke dalam beberapa bagian. Kita tentunya mengetahui jenis-jenis data seperti data sekunder, kemudian data spasial itu sendiri, dan juga proses pengumpulan data primer. Pada tahap awal, 3 kotak di atas merupakan tahap pengumpulan data. Kemudian, bisa dilanjutkan dengan pembuatan basis data spasial dan proses analisis seperti overlay ataupun analisis statistik untuk menentukan suatu wilayah kesesuaian. Model wilayah kesesuaian yang dibuat berdasarkan data spasial dan data sekunder akan dikaji ulang berdasarkan kondisi real di lapangan, terutama terkait beberapa aspek, sebagai contoh aksesibilitas ataupun kondisi lingkungan existing. Dari kedua hal ini, dilakukan analisis lebih lanjut untuk mengetahui kecenderungan atau lokasi potensial. Sebagai suatu sistem, maka GIS mengakomodir berbagai jenis informasi, mulai dari informasi yang sifatnya fisik, manusia, maupun interaksi antara keduanya. Semua aspek tersebut akan menghasilkan jenis informasi yang sangat beragam. Oleh karena itu, perlu sebuah sistem yang dapat mengatur, mengelola, dan jika diperlukan dapat menampilkan kembali serta menganalisis semua jenis informasi tersebut. Jika mengacu pada konsep GIS, maka fenomena di permukaan bumi digambarkan ke dalam 2 cara. Yang pertama adalah melalui informasi lokasi berupa koordinat dan informasi atribut berupa keterangan-keterangan tentang objek tersebut. GIS juga punya kemampuan untuk saling menghubungkan dataset spasial berupa grafis dan juga dataset non-spasial berupa tabel. Berdasarkan analisis GIS, maka banyak sekali permasalahan yang dapat segera dipecahkan. Mulai dari yang sederhana seperti perbatasan wilayah, hingga pertanyaan-pertanyaan yang memerlukan beberapa komponen data, seperti jumlah penduduk yang lebih dari jumlah tertentu, kepadatan penduduk pada wilayah tertentu, dan seterusnya. Terkait dengan aplikasi SIG, banyak sekali aplikasi yang dapat didukung oleh GIS, mulai dari lingkungan, pertanian, fasilitas umum, kesehatan, keadaan darurat, real estate, marketing, dan sebagainya. Terkait dengan lingkungan, kita bisa menggunakannya untuk mengetahui dampak dari perubahan iklim atau dampak dari global warming dengan menghubungkan basis-basis data seperti perubahan land cover dan juga temperatur secara periodik.
Dari perubahan-perubahan tersebut kita dapat menganalisis apakah benar ada efek dari global warming pada suatu wilayah. Dari segi lingkungan, salah satu aplikasi yang pernah dilakukan oleh Departemen Geografi adalah pemantauan suhu Kota Tangerang. Ini juga terkait dengan contoh sebelumnya mengenai lingkungan. Pemantauan suhu di Kota Tangerang dikerjakan pada tahun 2012 sampai 2013 yang membandingkan suhu di berbagai titik di Kota Tangerang dengan kondisi penggunaan tanah secara periodik. Dari hasil penelitian ini ditemukan bahwa perubahan penggunaan tanah dalam kurun waktu 11 tahun berdampak pada peningkatan suhu maksimal yang menyebabkan kondisi suhu maksimal atau suhu dengan nilai temperatur yang tinggi semakin terlihat mendominasi di wilayah Tangerang. Masih terkait dengan lingkungan, salah satu aplikasi GIS yang dapat digunakan adalah prediksi tutupan lahan. Di sini kita menggunakan metode Markov Chain, di mana prediksi dilakukan untuk waktu yang akan datang. Prediksi pada waktu yang akan datang dilakukan dengan cara melihat tren dari masa yang lampau. Setelah itu dibangun sebuah model untuk memprediksi kondisi lingkungan pada masa yang akan datang. Dari segi pertanian, kita dapat mengaplikasikan GIS untuk meningkatkan produksi pangan. Data-data dari lapangan seperti data produktivitas, hasil pengumpulan data primer di lapangan dapat direkam dan diplotkan menggunakan GIS. Setelah itu, data-data tersebut dapat dikorelasikan dengan data-data sekunder seperti lereng, ketinggian, jenis tanah, jarak dari sungai, jarak dari saluran irigasi, sehingga kita bisa mengetahui sebetulnya titik-titik pertanian yang tinggi produktivitasnya mempunyai karakteristik spasial seperti apa. Sehingga kondisi pertanian atau sawah-sawah yang belum tinggi produktivitasnya dapat disesuaikan dengan kriteria tersebut untuk meningkatkan nilai produktivitasnya. Aplikasi lain dalam GIS adalah terkait dengan fasilitas umum. Data-data fasilitas umum seperti pipa, hidran, atau infrastruktur di jalan dapat direkam sehingga pembangunan infrastruktur atau fasilitas dapat memperhatikan kondisi existing yang ada di sana sehingga tidak mengganggu atau tidak merusak fasilitas-fasilitas umum yang sudah ada sebelumnya. Atau kita juga dapat memberikan potensi atau memberikan wilayah yang sesuai atau menentukan lokasi yang lebih cocok jika kita ingin menempatkan sebuah fasilitas umum, tentunya dengan mempertimbangkan keberadaan fasilitas-fasilitas umum yang lain. Untuk aplikasi transportasi, salah satu contoh pemanfaatan SIG adalah dalam menentukan wilayah TOD atau Transit Oriented Development. Dalam kasus ini, penelitian sudah pernah dilakukan untuk mengetahui lokasi TOD yang potensial dikembangkan dalam koridor transportasi MRT Jakarta. Berdasarkan perhitungan nilai indeks TOD, maka diketahui ada beberapa stasiun yang potensial untuk dikembangkan menjadi suatu TOD. TOD sendiri adalah sebuah konsep pengembangan yang berdekatan dengan titik hub transportasi seperti stasiun, terminal, atau moda transportasi lainnya. Dari kasus ini kita mempunyai kesimpulan ada 4 stasiun MRT yang berpotensi untuk menjadi TOD, yaitu Senayan, Istora Mandiri, Bendungan Hilir, dan Setiabudi Astra. Nilai indeks yang diberikan cukup tinggi sehingga pengembangan TOD bisa dilakukan di sana. Seperti misalnya membangun apartemen atau pusat-pusat kegiatan
seperti perkantoran atau mall, sehingga penduduk yang tinggal di sekitarnya tidak perlu pergi kemana-mana karena sudah tersedia fasilitas-fasilitas tersebut. Begitulah kira-kira konsep TOD. Terkait dengan kesehatan dan juga dalam kondisi saat ini, maka JAS sangat berperan sekali untuk memberikan informasi mengenai sebaran atau tren atau difusi dari sebuah kondisi penyakit. Bagaimana distribusinya, bagaimana pergerakannya, dan bagaimana tingkat risikonya. Seperti contoh di sini terlihat, di sini kita dapat mengetahui bagaimana tren kecenderungan penyebaran suatu penyakit berdasarkan parameter yang telah ditentukan. Sebagai contoh, pada tahun 1990, trennya masih ada di sekitar jaringan jalan atau jaringan sungai seperti ini, dan semakin lama semakin menyebar. Dalam kurun waktu 100 tahun atau 10 tahun, maka kondisinya seperti ini. Aplikasi-aplikasi JAS pada kesehatan sudah sangat banyak, juga dapat digunakan untuk memetakan titik-titik penting seperti rumah sakit, puskesmas, dan kita dapat melakukan analisis dengan analisis jaringan untuk mengetahui rute tercepat untuk mencapai rumah sakit atau wilayah jangkauan dari rumah sakit. Dari sisi kebencanaan, aplikasi yang dapat diterapkan terkait dengan perhitungan nilai kerusakan. Contoh ini sudah pernah dikerjakan di wilayah Kali Gendol, Subdas Gendol, yang terdampak setelah erupsi Merapi tahun 2010. Di mana di sini dapat dilihat penilaian kerusakan akibat guguran lava, lahar dingin, dan awan panas. Kita dapat menggabungkan, mengkombinasikan data lokasi terdampak yang di-overlay dengan data-data kecamatan untuk dihitung, untuk diketahui atau dianalisis seperti apa kerugiannya. Pada peta di sebelah kanan ini terlihat bahwa nilai kerusakan yang paling tinggi memang dialami pada wilayah-wilayah desa yang dekat dengan sungai, di mana sungai itu mengalirkan lahar dingin sehingga merusak lahan-lahan pertanian di sekitarnya. Sementara itu, desa-desa yang agak jauh dari sungai sedikit mengalami nilai kerusakan yang sebagian besar diakibatkan oleh debu vulkanik. Terkait keadaan darurat, maka analisis network atau jaringan dapat diaplikasikan untuk mengetahui rute tercepat untuk menuju sebuah fasilitas kesehatan atau fasilitas rumah sakit, atau juga untuk mengetahui jangkauan dari sebuah rumah sakit. Terkait dengan aplikasi permukiman, maka kita juga dapat mengetahui lokasi ideal jika kita ingin memilih suatu lingkungan tempat tinggal. Tentunya dengan mempertimbangkan berbagai situasi seperti kondisi air tanah, jarak dari stasiun, jarak dari rumah sakit, kondisi pasar, dan kondisi lingkungan lainnya. Selain itu, JAS juga dapat dimanfaatkan untuk mengetahui potensi peluang bisnis. Seperti misalkan untuk menentukan lokasi potensial dalam membuka kantor cabang suatu kegiatan ekonomi. Di situ kita bisa mempertimbangkan kondisi-kondisi seperti kepadatan penduduk, ketersediaan mall, hotel, ketersediaan jaringan jalan, dan sebagainya. Demikian kira-kira penjelasan mengenai aplikasi SIG dan contoh-contoh yang mungkin dikerjakan. Setelah pertemuan minggu ini, kita akan berikan lebih mendalam mengenai contoh-contoh pada setiap tema-tema tersebut.
Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.